Octavia. Octavio. Nabila Robi. Ya, dipersilahkan. Iya baik Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Marwini dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Akhlak dalam Islam. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Alfiah Nur Sabrina, yang kedua ada Nidia Ulfa Agustin Al-Uul, yang ketiga ada saya sendiri, yang keempat ada Nabila Nur Afifah, dan yang terakhir ada Vina Putriani. Di sini kami sudah menyiapkan pokok pembahasan yang akan kami bahas di presentasi pada hari ini. Yang pertama ada pengertian akhlak, lalu ada sabda Rasul tentang akhlak, yang ketiga ada nilai-nilai akhlak dalam Islam, yang keempat ada macam-macam akhlak, yang kelima ada karakteristik akhlak, yang keenam ada faktor yang mempengaruhi akhlak, yang ketujuh ada konsep akhlak terkait konsep keimanan, yang ke-8 ada implikasi akhlak dengan pendidikan, dan yang ke-9 ada manfaat mempelajari akhlak. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nidia Ulfa Agustin. Untuk Nidia, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Pengertian akhlak menurut etimologi, yaitu akhlak berasal dari bahasa Arab. Ia adalah bentuk jamak dari khuluq. Secara etimologi, khuluq berarti at-tab'u atau karakter dan asajiyah atau perangai. Lalu pengertian akhlak menurut terminologi. Menurut terminologi ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para ulama tentang makna akhlak. Al-Ghazali memaknai akhlak dengan sebuah tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa yang darinya muncul beragam perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Lalu pengertian akhlak secara umum adalah sekumpulan nilai-nilai dan sifat yang menetap di dalam jiwa, yang dengan petunjuk dan standarnya sebuah perbuatan dinilai baik atau buruk oleh seseorang, yang untuk kemudian dia melakukan perbuatan tersebut atau mengurungkannya. Lalu pengertian pendidikan akhlak. Pengertian pendidikan akhlak adalah ikhtiar atau usaha manusia dewasa untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berakhlak karimah. Next. Ya, lalu sabda Rasulullah tentang akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. HR At-Tirmizi nomor 1162. Lalu inna min uhabikmu ilayya wafrobikum nini majlisa yaumal kiamati ahsinakum kumul khuluq, yang artinya sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku tempatnya pada hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya di antara kalian. HR At-Tirmizi 2018. Lalu khairukum la ahlihi wa una khairukum la ahli. Artinya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Lalu selanjutnya khairul
ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jaro. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik bagi tetangganya. Lalu ada khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Selanjutnya, nilai-nilai akhlak dalam Islam. Prinsip akhlak dalam Islam ialah manusia bebas melakukan tindakan-tindakannya. Ia merasa bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya dan harus menjaga apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan Allah SWT. Maka pertanggungjawaban ini merupakan akhlak yang paling menonjol dalam Islam. Setiap akhlak seorang muslim harus disertai oleh keyakinan bahwa Allah melihat dan menghisap apa yang telah dilakukan dan ditinggalkannya. Dari sini lahirlah rasa bertanggung jawab setiap umat muslim pribadi. Ia bertindak sesuai kehendaknya, tidak takut pada hakim atau kekuasaan undang-undang karena baginya hakim yang ditakuti hanyalah Allah. Dan undang-undang yang ditakuti hanyalah undang-undang dan peraturannya. Dengan demikian, nilai-nilai akhlak pribadi muslim bersumber dari peraturan dan wahyu Allah SWT, serta petunjuk Rasul SAW. Materi peraturan ini akan tertanam dan tertulis di dalam hati setiap muslim. Setiap muslim yang baik akan senantiasa menempati kedudukan sebagai pemelihara dan menjaga peraturan-peraturan Allah. Next. Baik, mungkin untuk Saudara Vina dipersilahkan. Ya, maaf terkendala dengan jaringan. Macam-macam akhlak dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap masyarakat, akhlak terhadap alam. Lalu selanjutnya, karakteristik akhlak. Karakteristik akhlak sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, akhlak robbaniyah atau akhlak yang dinisbatkan kepada Rob atau Tuhan. Maksud dari akhlak robbaniyah yang dimaksud di sini adalah dibagi menjadi 2, yaitu akhlak robbaniyah dari sisi tujuan akhirnya atau robbaniyah al-ghayah, robbaniyah dari sisi sumbernya atau robbaniyah al-masdar. Robbaniyah dari sisi tujuan atau al-ghayah maknanya adalah Islam menjadikan tujuan akhir dan sasaran terjauh yang hendak dijangkau oleh manusia. Hal ini bermakna bahwa menjaga hubungannya baik dengan Allah dan berhasil meraih ridhonya merupakan tujuan akhir yang digariskan oleh Islam, sehingga segenap usaha dan kerja keras manusia serta puncak cita-citanya adalah bagaimana ia berhasil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun robbaniyah masdar atau robbaniyah sumber, maknanya adalah bahwa manhaj atau konsep atau sistem yang telah ditetapkan oleh Islam guna mencapai tujuan akhir tersebut adalah manhaj yang robbani. Hal ini karena sumbernya adalah wahyu Allah kepada penutup para rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj atau konsep ini tidak lahir sebagai hasil rekayasa dari ambisi individu, keluarga, golongan, partai, ataupun ambisi dari suatu bangsa tertentu. Tetapi ia datang dari kehendak Allah yang menginginkannya sebagai hidayah dan nur atau cahaya penerang, penjelas, kabar gembira, dan obat serta rahmat bagi para hambanya. Lalu yang kedua yaitu insaniyah atau manusiawi.
Sesungguhnya akhlak Islam memiliki sebuah risalah atau misi yang sangat penting, yaitu memerdekakan manusia, membahagiakan, menghormati, dan memuliakan manusia. Dari tinjauan ini, maka risalah Islam adalah risalah yang insaniah atau manusiawi, karena ia diturunkan untuk manusia sebagai pedoman hidup manusia, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan selaras dengan fitrah manusia. Hal ini dapat kita rasakan apabila kita mengamati beberapa ibadah yang kita lakukan. Misalnya yaitu zakat. Dalam ibadah zakat tampak sekali aspek kemanusiaannya, yaitu dengan zakat manusia akan mewujudkan sikap tolong-menolong dan kepedulian sosial di antara mereka. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sumuliyah atau universal dan mencakup semua sisi kehidupan. Akhlak dalam Islam tidak pernah meninggalkan satu sisi pun dari sekian sisi kehidupan manusia. Dalam semua sisi tersebut, Islam telah meletakkan dan menetapkan manhaj atau sistem yang terbaik untuk menuju pada keluhuran. Maka apapun yang telah dipilah-pilah oleh manusia dalam bidang akhlak sebenarnya telah dicakup oleh disiplin akhlak dalam Islam secara integratif, sempurna, dan bahkan mendapatkan nilai tambah. Yang keempat yaitu wasatiyah atau bersikap pertengahan. Karakteristik lain dalam Islam yang cukup menonjol adalah wasatiyah atau sikap pertengahan, atau dengan ungkapan lain tawazun atau berkeseimbangan. Yang dimaksud dengan sikap pertengahan di sini adalah keseimbangan di antara dua hal yang saling bertolak belakang atau berlawanan. Seimbang dalam arti tidak lebih berat ke satu sisi dan mengabaikan sisi yang lainnya. Contoh dari dua hal yang saling bertolak belakang tersebut ialah sisi spiritual atau rohani dan material atau fisik, individual dan sosial atau kontural, sisi duniawi dan ukhrawi, sikap idealisme dan realisme, dan seterusnya. Pertengahan dalam Islam maknanya memberikan kepada masing-masing aspek haknya yang sesuai dengan porsinya tanpa ada unsur berlebihan atau mengurangi dan juga tanpa mengabaikan hak-hak yang lainnya. Semua aspek di atas mendapatkan perhatian haknya dalam Islam secara adil, proporsional, harmonis, dan tidak sampai melampaui batasnya. Selanjutnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ditinjau dari segi akhlak kejiwaan, seseorang bertindak dan berbuat atas dasar pokok-pokok berikut ini. Yang pertama, insting atau gariza atau naluri. Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Menurut para psikolog menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku. Misalnya naluri makan, naluri senang dengan lawan jenis. Yang kedua ada adat kebiasaan. Adat kebiasaan adalah perbuatan seseorang yang biasa dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya itu seperti berpakaian, makan, tidur, olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga ada wirosah atau keturunan. Peranan keturunan sekalipun tidak mutlak, tetapi dikenal pada setiap suku, bangsa, dan daerah. Next. Yang keempat ada milieu atau faktor lingkungan. Lingkungan manusia ialah apa yang melingkunginya dari negeri, lautan, sungai, udara, dan bangsa. Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alam, seperti sungai, pegunungan, dan hutan. Lingkungan pergaulan adalah tempat seseorang bergaul atau berbaur dengan sekitarnya, sehingga di dalamnya terjadi interaksi yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang kelima ada kehendak. Kehendak adalah suatu perbuatan yang ada yang berdasarkan kehendak. Kehendak adalah suatu perbuatan yang ada berdasarkan kehendak dan ada juga yang tidak berdasarkan kehendak.
seperti menulis, membaca, berbicara adalah perbuatan yang cenderung dengan kehendak. Kehendak ini disebut dengan azam yang kemudian diikuti dengan perbuatan atau tindakan. Perbuatan hasil dari kehendak mengandung perasaan, keinginan, pertimbangan. Sedangkan detak jantung, bernafas, dan gerak mata merupakan perbuatan yang berdasarkan bukan atas dasar kehendak. Yang keenam ada pendidikan. Dalam dunia pendidikan sangat mempengaruhi jiwa peserta didik yang mengarahkannya pada perkembangan kepribadian. Yang ketujuh ada takdir. Takdir merupakan ketentuan Allah yang pasti adanya untuk segala yang ada dalam alam semesta. Misalnya seseorang ada yang ditakdirkan punya sifat pelupa, cerdas, watak keras, halus, dan sebagainya. Sehingga hal-hal ini mempengaruhi terhadap akhlak dan kepribadian seseorang. Next. Konsep akhlak terkait konsep keimanan. Konsep akhlak dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah terkait erat dengan konsep keimanan. Hal ini disebabkan akhlak dalam Islam berdiri di atas unsur-unsur berikut. Yang pertama ada unsur keimanan kepada Allah Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta alam semesta, pengatur, pemberi rizki, dan pemilik sifat-sifat rububiyah lainnya. Yang kedua ada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta mengimani bahwa dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Yang ketiga, ada mencintai Allah dengan kecintaan yang menguasai segenap perasaan manusia, sehingga tidak ada sesuatu yang dicintai dan diinginkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada kecintaan akan menuntun seseorang hamba untuk memiliki orientasi kepada satu tujuan, memusatkan seluruh aktivitas hidupnya ke satu tujuan tersebut, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada orientasi. Ini akan membuat seseorang meninggalkan egoisme, hawa nafsu, dan keinginan-keinginan rendah lainnya. Jadi ketika seseorang memiliki orientasi dan cita-cita yang tinggi, yaitu ridha Allah, maka dengan sendirinya ia akan menganggap rendah apa saja yang bertentangan dengan cita-cita tersebut, yaitu seluruh perbuatan atau sifat yang dibenci oleh Allah. Dengan demikian, ia akan selalu menghiasi dirinya dengan akhlak karimah, yaitu akhlak yang mulia, dan akan meninggalkan akhlak masmumah, yaitu akhlak yang tercela. Dengan demikian, ia berbuat sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu karena Allah. Kecintaan kepada Allah dalam hati orang-orang yang beriman berbanding lurus dengan pengenalan seseorang terhadap Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, maka akan semakin kuat kecintaannya terhadap Allah. Kecintaan di sini yaitu mengenal seseorang terhadap Allah di sini yaitu mengenal sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan juga nama-namanya yang maha indah. Juga dengan mentafakuri makhluk-makhluknya yang tersebar di jagat raya. Dengan mengenal Allah secara baik, mengenal nama-namanya yang maha indah, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, maka akan tumbuhlah dalam hati orang yang beriman kecintaan kepada Allah yang merupakan landasan akhlak dalam Islam. Jadi kesimpulannya itu konsep akhlak dalam Islam sangat terkait dengan keimanan, bahkan ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari keimanan. Next. Selanjutnya yaitu implikasi akhlak dengan pendidikan. Adapun pengimplikasian akhlak dalam pendidikan dapat dimulai dari yang pertama pengajaran. Artinya memberikan pengajaran secara konsep yang membahas tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah menurut ukuran agama, hingga mereka mampu membedakan di antaranya. Yang kedua yaitu pembiasaan. Setelah memberikan pengajaran, pembinaan selanjutnya yaitu dengan cara pembiasaan.
dengan membiasakan hal-hal kebaikan sejak usia dini yang dilakukan secara kontinu. Dengan pembiasaan hal-hal kebaikan seperti menebar kasih sayang terhadap sesama, suka menolong teman dalam hal kebaikan, dermawan, akan mendarah daging dan menjadi sebuah karakter ketika nantinya dewasa. Yang ketiga yaitu keteladanan. Tercapainya pembinaan akhlak yang baik dapat ditempuh melalui keteladanan. Alangkah baiknya ketika seorang guru memberikan pengajaran dengan memberikan langsung keteladanan. Contohnya yaitu ketika guru mengajarkan sopan santun, guru tersebut dalam kesehariannya harus menunjukkan sopan santun terhadap muridnya. Jika guru menyuruh mengerjakan sesuatu, guru ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu paksaan. Dalam hal ini, paksaan yang bentuknya dalam hal kebaikan tanpa menyakiti secara fisik. Paksaan ini bertujuan untuk membiasakan diri dalam melakukan hal-hal kebaikan yang nantinya setelah terbiasa merasa tidak dipaksa lagi. Sama halnya ketika seseorang dipaksa untuk membaca yang pada gilirannya nanti terbiasa membiasakan membaca tanpa harus dipaksa lagi. Yang kelima yaitu hadiah dan hukuman. Agar akhlak mudah dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengamalkan akhlak baik yang diberikan hadiah, baik itu hadiah berupa materi maupun ungkapan kalimat yang menyenangkan hatinya dan memotivasi diri untuk melakukan akhlak yang baik. Begitupun sebaliknya, jika peserta didik yang melakukan akhlak mazmumah dapat memberikan hukuman yang sifatnya mengubah perilaku tercela kepada perilaku terpuji. Selanjutnya, manfaat mempelajari akhlak. Akhlak yang mulia merupakan unsur yang sangat utama di dalam risalah Islamiyah. Dalam syariat Islam, akhlak yang baik adalah manifestasi ibadah. Demikian halnya dalam sholat terkandung nilai-nilai akhlak. Dalam rangka menuju kesempurnaan hidup, perlu memiliki akhlak Islami yang mencakup yaitu berlaku benar, jujur, menunaikan amanah, menepati janji, dan lain-lain. Itulah di antara akhlak karimah yang perlu kita memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut. Dengan memperhatikan urgensivitas kajian akhlak karimah dalam kehidupan, maka kita kembali kepada Al-Quran, karena dasar-dasar pijakan dalam berakhlak itu dengan nas Qurani. Demikian juga sosok figur yang menjadi panutan adalah Nabi Muhammad SAW, dan ditegaskan bahwa akhlak Rasulullah itu tercermin dalam Al-Quran. Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab, dan di sesi 1 ini kami membuka hanya 5-6 pertanyaan ya. Dimohon untuk yang ingin bertanya bisa raise hand. Iya, di sini mungkin udah ada penanya pertama, ada Farah Fadilah ya. Untuk Farah Fadilah, dipersilakan untuk on mic. Ya, terima kasih atas waktunya. Seperti yang kita ketahui, saat ini kan pergerakan dari arus globalisasi sangatlah pesat dan hampir semua aspek di hidup kita juga sudah terdampak oleh globalisasi. Apakah menurut kelompok penyaji, arus dari globalisasi ini juga sangat berdampak terhadap perubahan akhlak seseorang? Jika iya, lalu bagaimana caranya meminimalisir atau mengatasi dampak tersebut di masa sekarang ini? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Farah. Yang selanjutnya mungkin kita tampung dulu ya. Yang selanjutnya ada Fahrana Filza. Untuk Fahrana, dipersilakan. Iya, terima kasih atas waktunya moderator dan kelompok penyaji. Di sini saya izin bertanya, bagaimana implikasi karakteristik akhlak insaniyah atau manusiawi, yakni misi untuk memerdekakan manusia, membahagiakan, menghormati, dan memuliakan manusia.
Apakah sudah jelas pertanyaannya? Jelas Farana. Ya, Kita terima tampung dulu kasih. ya Farana. Iya sama-sama. Yang ketiga ada Melihatun Nefisah mungkin bisa on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Melihatun Nefisah. Saya izin bertanya mengenai nilai-nilai akhlak dalam Islam, kan dijelaskan bahwa nilai-nilai akhlak pribadi muslim. Pertanyaan saya, tolong jelaskan petunjuk seperti apa yang Rasul berikan dan apa saja bentuk dari petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak dalam Islam tersebut. Terima kasih. Oke, sama-sama Meli. Yang selanjutnya mungkin ada Retno Wulandari, dipersilahkan untuk menanyakan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak ada naluri ya. Nah, itu boleh dijelaskan lagi secara detail tentang naluri itu seberapa pentingnya dalam terbentuknya akhlak itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Retno. Mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi 1 ya. Untuk Piska Brian, boleh on mic mungkin? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Piska Brian, izin bertanya. Seperti yang dijelaskan tadi, faktor yang mempengaruhi akhlak ada adat kebiasaan. Nah, di adat kebiasaan contohnya ada seperti berpakaian, makan, tidur, dan olahraga. Yang ingin saya tanyakan berarti apakah tidur dan olahraga bisa dijadikan patokan dalam menentukan akhlak seseorang? Terima kasih. Oke, sama-sama Piska Brian. Kami minta waktu untuk diskusi dulu sebentar ya. Di sini saya Nidia Ulfa akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fahrana. Pertanyaannya tadi bagaimana implikasi karakteristik akhlak insaniyah atau manusiawi, yakni berupa misi untuk memerdekakan, membahagiakan, menghormati, dan memuliakan manusia. Jadi implikasinya seperti kita memberikan hak untuk semua orang mengemukakan pendapat, lalu menghormati apapun perbedaan yang ada karena sesungguhnya kita diciptakan mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, saling tolong-menolong dikala yang lain mengalami musibah, dan juga turut bahagia jika ada yang mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Apakah sudah bisa diterima, Farana? Iya nih dia, iya bisa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Farah. Tadi itu kan pertanyaannya itu pengaruh pergerakan arus globalisasi itu kan sangat pesat. Nah, ada pengaruhnya nggak sih sama akhlak gitu ya? Atau terus kalau ada cara mengatasinya gimana gitu kan? Nah, pengaruh globalisasi terhadap akhlak di era pengaruh globalisasi terhadap akhlak itu ada
dampaknya, ada pengaruhnya. Nah, ini itu dapat diatasi dengan cara meminimalisirnya itu dengan cara keluarga harus memperkuat fitrah dan adab seorang anak, yaitu seperti dengan cara orang tua harus memberikan teladan yang baik untuk anaknya, memberikan contoh gitu ya, yang baik. Karena bagaimanapun juga orang tua kan merupakan contoh yang nantinya ditiru oleh anaknya. Nah, terus orang tua juga harus mengarahkan anaknya untuk bergaul di lingkungan yang baik agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik juga. Karena kalau pergaulannya tidak baik itu akan mempengaruhi akhlak dari seorang itu. Apalagi kan ini kita ngomongnya konteks globalisasi ya, yang mana kan informasi atau pergaulannya itu kan bakal nyebarnya itu cepat banget gitu loh. Bisa dipahami nggak, Farah? Iya bisa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Retno Wulandari mungkin. Retno tadi nanya dari faktor yang mempengaruhi akhlak, ada naluri salah satu faktornya. Nah, pentingan naluri itu apa? Jadi di sini saya akan menjawab pentingnya naluri itu yang pertama ada menjaga diri pribadi semenjak lahirnya. Manusia berusaha untuk mempertahankan hidup, berkembang, dan melanjutkan hidup. Yang kedua ada menjaga jenis kelamin dalam hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan, kasih sayang antara orang tua dan anak. Lalu yang terakhir ada takut berakar dalam diri manusia mengikutinya, mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa dan masuk kubur. Apakah sudah terjawab, Retno? Ya baik, terima kasih Okta atas jawabannya. Oke, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Piska Brian. Hakikat akhlak menurut Al-Ghazali mencakup dua syarat. Yang pertama yaitu perbuatan itu harus konstan, yaitu dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama sehingga dapat menjadi kebiasaan. Yang kedua, perbuatan yang konstan itu harus tumbuh dengan mudah sebagai wujud refleksi dari jiwanya tanpa pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan, paksaan dari orang lain, atau pengaruh dan bujukan indah dan sebagainya. Maka dari itu, tidur dan berolahraga bisa dijadikan patokan akhlak seseorang, karena dapat memenuhi dua syarat tersebut. Contohnya, ketika seseorang terbiasa tidur cukup kurang lebih 8 jam dan membiasakan olahraga 15 menit setiap hari, maka kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu memiliki akhlak karimah, yaitu sifat hidup yang sehat. Bagaimana Piska Prian, apakah menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih kelompok 2. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Meli. Di sini pertanyaan Meli kan jelaskan petunjuk seperti apa yang Rasul berikan dan apa saja yang petunjuk tersebut. Petunjuk Rasul yang diberikan pada kita yaitu berupa sabda Rasul yang berkaitan dengan akhlak. Sedangkan bentuk petunjuk itu adalah bagaimana tindakan yang kita lakukan. Contohnya bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat, saling menghormati perbedaan yang ada, jujur, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah menjawab, Meli? Sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya.
Baik, mungkin untuk yang sudah bertanya bisa diturunkan raise hand-nya. Selanjutnya kita akan membuka sesi kedua pertanyaan. Bisa dimulai dari Nanda Rizky Putri. Halo Nanda Rizky, bisa on mic mungkin? Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya izin bertanya. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi akhlak itu adalah takdir. Nah, mengapa takdir dapat mempengaruhi akhlak seseorang? Dan apa contoh dari tindakan bahwa takdir tersebut dapat mempengaruhi akhlak seseorang? Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami ya Nanda. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya mungkin ada Naura Siva Gumai. Dipersilakan Naura Siva. Iya, terima kasih kelompok 2 sebelumnya izin bertanya. Kan tadi itu macam-macam akhlak itu ada 5 ya. Nah, maksud dari akhlak terhadap diri sendiri itu gimana ya? Contohnya itu apa gitu? Terima kasih. Sama-sama Gumai. Yang ketiga ada Alifah Lutfi Koidah. Dipersilakan untuk on mic mungkin. Iya, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya izin bertanya, ketika seseorang sudah menerapkan akhlak yang baik, bagaimana sih solusi agar kita dapat konsisten berakhlak baik? Begitu, apakah bisa diterima? Bisa Alifah. Terima kasih atas pertanyaan Alifah. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Syahriza Azahra. Dipersilakan untuk on mic Syahriza Azahra. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Syahriza Azhara izin bertanya. Dalam menginterpretasikan akhlak dengan pendidikan itu kan ada paksaan. Nah, bagaimana jika seorang anak itu dipaksa, justru bukannya membiasakan diri tapi malah sebaliknya? Apakah ada cara lain agar si anak tersebut dapat membiasakan diri tanpa adanya sebuah paksaan? Oke, terima kasih Syahriza atas pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir di sesi kedua ya. Mungkin untuk Anissa Seli dipersilakan untuk on mic. Baik, saya izin bertanya. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara agar kita mempunyai sikap wasatiyah atau pertengahan, yaitu menyimbangkan antara sisi spiritual dan material, jika dikaitkan dengan lingkungan yang ada di generasi milenial ini? Terima kasih. Bagaimana kelompok 2 mungkin bisa langsung dijawab?
Ya, kalau mungkin kelompok 2 belum ada yang ingin menjawab, saya ingin membacakan pertanyaan dari kolom chat dulu. Di sini ada Muhammad Haikal Akbar. Mohon maaf izin bertanya. Kan yang mempengaruhi akhlak yaitu takdir. Nah, takdir itu dari Allah, apakah bisa akhlak ketika sudah ditakdirkan bisa diubah atau dibenahi? Yang kedua ada dari Elsa Nurmeilasari. Maaf izin bertanya, bagaimana cara memperoleh akhlak yang baik? Oke, terima kasih Haikal dan Elsa atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan didiskusikan terlebih dahulu. Terima kasih. Saya izin menjawab dari pertanyaannya Gumai. Pertanyaan itu kan contoh dari akhlak terhadap diri sendiri. Nah, contoh dari akhlak terhadap diri sendiri itu bisa dilakukan dengan cara membuat diri secara fisik dalam keadaan sehat. Maksudnya itu kayak olahraga gitu loh. Terus kokoh dan memiliki berbagai keterampilan mengisi otak dan akal pikiran dengan berbagai pengetahuan, mengisi jiwa dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, dan seni, mengisi jiwa dengan kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan sebagainya. Bisa dipahami nggak, Gumai? Bisa, terima kasih ya, kelompok 2. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda. Yaitu pertanyaannya tadi sudah disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi akhlak adalah takdir. Nah, mengapa takdir dapat mempengaruhi akhlak dan apa contoh tindakan bahwa takdir mempengaruhi akhlak? Takdir. Kita itu ya definisinya terlebih dahulu. Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi secara suka dan tidak karena Allah yang menentukan, manusia yang menjalankan. Nah, karena jika Allah telah menetapkan takdir seseorang dengan sifatnya, contohnya sifatnya sombong ya, maka itu akan mempengaruhi segala tindakan yang dilakukan. Contohnya, contoh sederhana yang sering kita temui di masa sekarang, seperti saat kita melihat teman kita yang mempunyai barang yang menurutnya mahal atau mewah. Dia selalu saja memamerkannya kepada kita, apalagi jika kita puji, maka dia akan lebih sombong lagi. Nah, itu contoh sederhana yang faktor yang mempengaruhi akhlak, yaitu takdir dan bagaimana keterkaitan antara takdir dan akhlak. Begitu, gimana Nanda? Ya, sudah menjawab. Terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Iya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Bagaimana cara memperoleh akhlak yang baik? Akhlak dan adab yang mulia seseorang manusia memang sudah didapatkan sejak lahir. Selain berasal dari bawaan atau karunia Allah sejak lahir, seseorang juga bisa memiliki kemuliaan akhlak dengan usaha-usaha berikut. Yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, menelaah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan menelaah dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah terkait kemuliaan memiliki akhlak mulia, tentu hal ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki akhlak. Yang ketiga, yaitu berteman dengan orang yang berakhlak mulia.
Mencari teman-teman yang berakhlak mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu mengikuti agama temannya, maka kalian harus waspada dengan siapa kalian berteman. Oleh karena itu, untuk memperoleh akhlak yang baik, kita perlu berteman dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Yang keempat yaitu merenungkan imbas dari akhlak yang buruk. Bagaimana Elsa, apakah menjawab? Iya, menjawab. Makasih, Bio. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Haikal. Di sini kan takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram atau yaitu ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan tidak dapat diubah oleh manusia, dan takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia, yaitu takdir ini masih dapat diubah oleh manusia dengan cara usaha atau ikhtiar manusianya. Nah, di sini akhlak menurut kami termasuk dalam takdir mu'allaq. Jadi seseorang jika ingin mengubah akhlaknya itu masih bisa karena termasuk dari takdir mu'allaq. Bagaimana Haikal, apakah sudah menjawab? Oh iya, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alifah Lutfi Koidah. Alifah tadi kan nanya, gimana kalau kita udah punya akhlak baik terus biar konsisten gitu kan Alifah? Iya betul, Okta. Oh ya, jadi kalau menurut kelompok kami, cara agar konsisten jika sudah mempunyai akhlak baik itu dengan cara meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan itu artinya adalah tunduk patuh terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Maksudnya kita itu bukan hanya percaya saja, jadi kita juga harus patuh dan tunduk terhadap Allah. Kalau nggak gitu kan, gimana kita bisa menjaga akhlak kita yang baik gitu? Sedangkan kita hanya percaya dan nggak menuruti atau patuh terhadap perintahnya. Kita harus menjaga keimanan kita dengan sekuat-kuatnya. Mungkin solusinya yaitu menjaga sholat gitu ya, atau mendirikan ibadah sholat gitu kan. Soalnya itu kan sholat itu baik untuk menjaga dari hal-hal perbuatan yang keji dan mungkar. Selain sholat itu kita juga harus selalu berdoa biar diberi konsisten dalam menjaga akhlak yang baik. Apakah sudah terjawab, Alifah? Iya, Okta. Terima kasih atas jawabannya ya. Oke, sama-sama Alifah. Baik, di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Zahra. Ya, pertanyaannya dalam mengimplementasikan akhlak dengan pendidikan itu kan ada paksaan. Bagaimana jika seorang anak itu dipaksa justru bukan membiasakan, tapi malah sebaliknya? Apakah ada cara lain agar si anak tersebut dapat membiasakan diri tanpa sebuah paksaan? Sebenarnya ada. Mungkin dengan adanya perkembangan zaman, kan pola pikir anak muda zaman sekarang agak berbeda dengan pendidik yang mengajar. Maka mungkin yang pihak pendidik, dosen maupun guru itu mengajarnya bisa diganti
tata cara mengajarnya dengan cara lebih mendekatkan ke siswa-siswanya sehingga dosen bisa tahu gimana karakter murid-muridnya. Jadi tahu pembelajaran yang cocok seperti apa hingga tidak perlu memaksakan untuk anak tersebut bisa mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan dosen atau guru tersebut. Begitu. Gimana, Zahra? Dia bisa diterima nih dia. Makasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan Meli, yaitu kita bisa memulainya dengan kesadaran diri sendiri dalam melakukan sesuatu untuk memberikan sesuai porsinya. Contohnya saja, jika kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus berusaha dan berdoa. Jika kita hanya melakukan salah satunya, maka tidak seimbang dan bisa jadi hal tersebut tidak bisa terwujud. Bagaimana Meli? Apakah sudah menjawab? Saya izin menjawab pertanyaan dari Anissa ya. Tadi kan pertanyaannya itu bagaimana cara menyeimbangkan antara sisi material dan sisi yang satunya di dalam sikap wasatiyah ya Anissa atau pertengahan. Nah ini tuh bisa dimulai dengan kesadaran diri sendiri dalam melakukan sesuatu untuk memberikan sesuai porsinya. Contohnya saja jika kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus berusaha dan berdoa. Jika kita hanya melakukan salah satunya, maka tidak imbang dan bisa tidak terwujud. Jadi kalau kita mau sukses itu harus ikhtiar sama tawakal. Jadi sama-sama berjalan bareng gitu loh. Nggak bisa yang salah satunya ya berarti duniawinya itu kan kita ikhtiar, kita berusaha misalkan belajar ataupun ya pokoknya berusaha untuk menjadi sukses. Kalau misalkan bekerja dengan rajin gitu. Nah, tawakalnya itu ya kita berdoa minta sama Allah biar diberi kelancaran gitu, biar diberi kemudahan dalam menjalankan usahanya gitu. Bisa dipahami nggak Anissa? Bisa. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya mungkin ada 2 penanya terakhir, ada Ismiayu dan Savana. Mungkin dari Ismiayu dulu boleh on mic. Baik, di sini saya akan bertanya, di dalam implikasi akhlak dengan pendidikan tadi terdapat fase pemberian hukuman atau hadiah. Hal itu untuk melatih untuk mempunyai akhlak yang baik. Nah, apakah hal tersebut juga harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama ya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Ismiayu. Mungkin ada penanya terakhir dari Savana, dipersilahkan. Ya, saya izin bertanya, mengapa akhlak memerlukan disiplin moral? Terima kasih. Oke, terima kasih Savana atas pertanyaannya. Untuk jawabannya ditunggu sebentar ya.
Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Savana ya. Jadi ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kita akan memanen apa yang kita tanam. Dari ungkapan tersebut dapat kita tarik benang merah bahwasanya apa yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan sesuatu di luar diri kita, karena hubungan perbuatan kita berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa ada pihak ketiga. Oleh karena itu, dasar akhlak memerlukan disiplin moral. Bagaimana, Savana? Ya, ini dia. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ismi Ayu. Pertanyaannya itu di dalam implikasi akhlak dengan pendidikan terdapat fase pemberian hadiah. Apakah hal tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama? Jawabannya itu hal tersebut tidak harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Mungkin kalau awal-awal itu masih boleh jika ada pemberian hukuman atau hadiah. Namun untuk jangka lama mungkin harus dari kesadaran diri sendiri. Apakah menjawab, Ismi Ayu? Iya, makasih, Bil. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada hari ini. Akhlak merupakan tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa yang darinya muncul beragam perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Salah satu sabda Rasulullah tentang akhlak ada di hadis At-Tirmizi, yaitu akhlak memiliki 5 macam, yaitu akhlak terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan alam. Kami mengharapkan dari presentasi pada hari ini bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bisa diambil alih oleh Bapak Marwini. Untuk Bapak Marwini, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya cek absen terlebih dahulu ya, sebelum sedikit memberikan tambahan terkait dengan presentasi hari ini. Cek. Tiga kayaknya sudah absen semua ya. Kita jumlahnya 33 biasanya ya. Hilmi Zain ini proses pengunduran diri ya, sudah mengundurkan diri ya. Hilmi. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, ya baik. Sudah 33 jumlahnya, sudah absen semua. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2 ini ya, dengan partisipasi aktif teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan
akhlak ini ya. Nah, ini topik klasik, tetapi ini sangat penting ya untuk semua lini kehidupan dan semua peradaban, saya kira tidak hanya dalam waktu tertentu, tetapi semua lini kehidupan dan semua peradaban itu harus dibentengi atau disertai dengan akhlak. Makanya kalau saya katakan di awal itu, akhlak itu adalah mahkota ya. Mudah diucapkan tapi sulit untuk diimplementasikan dengan baik. Tetapi hal ini menjadi kunci karena akhlak itu di atas segalanya. Ya, Anda punya ilmu yang tinggi tapi tidak disertai dengan akhlak yang baik, ilmunya akan runtuh ya. Misalnya perilaku korupsi itu kan karena tidak berakhlak ya. Banyak para orang yang punya ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi tidak berakhlak ya. Makanya akhlak itu adalah di atas segalanya ya. Makanya saya sebut sebagai mahkota di dalam kehidupan manusia. Nah, mengingat terkait dengan kemarin dijelaskan terkait dengan etika dan moral, yang saya katakan bahwa etika dan moral itu sifatnya relatif dan temporer, sedangkan akhlak ini adalah universal. Ya, universal. Makanya kemudian kenapa universal, karena sumbernya dari Al-Quran dan hadis ya, dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini berlakunya universal. Dan saya kira tidak hanya kepada orang muslim saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Ya, jadi makanya berlakunya itu universal, tidak relatif. Ya, tidak karena ruang lingkup waktu atau daerah tempat, tidak, tetapi sifatnya universal kalau akhlak itu. Tetapi kalau etika moral itu relatif dan temporer, ya, itu sifat berlakunya. Nah, oleh karena itu maka Nabi sebagai suri tauladan umat manusia, tidak hanya umat Islam ya, umat manusia, maka oleh Allah itu tugas utamanya itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi itu, saya diutus ke muka bumi ya, itu untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Nah, ini akhlak itu kan banyak jenisnya, akhlak sesama manusia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada lingkungan, macam-macam ya itu. Nah, ini itu sudah dijelaskan di dalam hadisnya ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kata kunci yang perlu dipegang itu, kalau akhlak itu adalah sifatnya universal, ya, maka kemudian Nabi itu tugas utamanya itu adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Itu ya. Itu terkait dengan hal tersebut. Nah, kepada siapa saya katakan itu tadi. Jadi untuk akhlak itu, ya, perilaku kita itu tidak hanya sesama muslim, tidak, tetapi sesama umat manusia di antaranya. Ya, umat manusia. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan walaqad karramna bani Adam. Ya kan? Maka sungguh kami, nisbahnya Allah, dinisbatkan pada Allah, kami memuliakan itu Bani Adam, keturunan Adam. Jadi berarti seluruh umat manusia di dalam Al-Quran itu tidak hanya disebut walaqad karramna banil muslimina wal muslimat, tidak hanya itu, tetapi walaqad karramna Bani Adam,
Jadi seluruh manusia itu dimuliakan, artinya dia menghormati, itu kan perilaku, akhlak yang dicontohkan, yang digambarkan oleh Allah bahwa kita itu saling menghormati satu sama lain dalam berakhlak, berinteraksi sosial. Ya, dalam berinteraksi sosial saling menghormati, saling menghargai, ya, saling toleransi dan seterusnya. Maka karena apa? Walaqad karramna bani Adam. Di dalam konsep-konsep keislaman itu juga ada ukhuwah Islamiyah. Ya. Ini juga dipahami oleh teman-teman, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu kan susunan dari kalimatnya itu sifat mausuf. Ya, sifat mausuf. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan persaudaraan antar umat Islam. Tetapi maknanya itu, ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang Islami. Ya, yang Islami. Islami tadi itu menghormati, saling menghargai, akhlaknya itu memperlakukan orang dengan baik, gitu ya. Namanya itu ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang Islami. Ya, jadi artinya apa? Tidak hanya sesama muslim. Dengan agama orang-orang yang menganut agama lain itu harus memperlakukan persaudaraan secara Islami. Walaupun umat muslim tetapi perilakunya tidak Islami, nah itu tidak masuk kepada golongan itu. Sesama muslim misalnya memarah-marahi, mencaci, bahkan mentungin, mengkafir-kafirkan orang lain sesama muslim, itu namanya tidak ukhuwah Islamiyah. Itu ya. Itu yang perlu teman-teman diperhatikan yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka komentar saya, tambahan saya mungkin yang terakhir terkait dengan, karena waktunya ya, terkait dengan tadi globalisasi dan dekadensi akhlak. Ya, memang sedikit banyak globalisasi itu mempunyai pengaruh terkait dengan dekadensi moral. Kenapa? Karena budaya Barat itu sudah sangat deras sekali untuk mempengaruhi perilaku kita. Nah, perilaku kita itu apa saja? Ya, misalnya individualis, budaya-budaya hedonis, itu ya. Individualis itu ya seakan-akan yang ya kita yang paling bisa dan sudah hedonis, materialistik, ya, konsumtif, ya. Jadi yang materialistik, konsumtif itu kalau makannya misalnya suka sendirian di yang mewah-mewah misalnya, padahal kita punya kearifan lokal. Ya, jadi untuk membentengi itu, ya makanya jangan kita dipengaruhi oleh globalisasi akhlak kita, tetapi bagaimana kita untuk mempengaruhi globalisasi itu sendiri. Ya, sebentar saya tes dulu. Nah, kita harus mempengaruhi bagaimana memfilter dengan baik dan memberikan nilai-nilai yang baik. Bukan globalisasi itu merubah pola kehidupan kita yang awalnya tidak materialistis menjadi materialistis. Yang awalnya guyup rukun ya di masyarakat itu menjadi individualis ya. Itu. Yang awalnya gotong royong gitu dan seterusnya itu menjadi individualis. Yang dulu itu antar tetangga dan seterusnya itu saling tegur sapa, itu sekarang misalnya tidak saling mengenal. Itu banyak terjadi di perkotaan. Nah, itu budaya-budaya Barat yang dibawa oleh globalisasi untuk mempengaruhi. Sehingga apa? Untuk mempertahankan kita akhlak ketimuran itu, maka kemudian harus menjaga kearifan lokal. Kearifan lokal itu harus dipertahankan dan dijaga, jangan sampai tergerus oleh globalisasi itu.
ya, yang membawa budaya-budaya yang beda sebagian dengan budaya-budaya ketimuran, sehingga itu akan merusak akhlak, perilaku, misalnya antar sesama dan seterusnya. Ya, kearifan lokal itu apa tadi itu? Kalau di RT kita, RW kita itu saling gotong royong, ngopi bareng gitu ya, saling memberi, saling menyapa, guyup rukun, itu kearifan lokal yang harus dipertahankan. Ya, itu bentuk akhlak antar sesama. Kemudian akhlak dari perilaku dan pakaian, kita harus mempertahankan budaya-budaya kearifan lokal. Misalnya kita misalnya punya pakaian ya yang ada warisan dari budaya nenek moyang kita, itu kita pertahankan, jangan menggunakan budaya-budaya pakaian barat yang dibawa oleh arus globalisasi. Gitu ya. Nah, ini tadi hedonis individualis itu jangan sampai terjadi. Ya, kita harus sering silaturahim. Nah, dimanfaatkan, maksudnya memanfaatkan waktu, tidak hanya silaturahimnya by digital, ya. Karena kadang kalau kita hanya dengan digital, kadang salah paham dan salah persepsi. Ya, makanya kemudian silaturahim harus disempatkan. Ya, jangan sampai kehilangan kearifan lokal yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Terus misalnya antara akhlak yang muda dengan yang tua itu tetap harus dirawat, ya, gitu. Antara guru dengan murid itu harus dirawat. Gitu. Ya, jangan sampai misalnya ini tergerus, ya, sehingga kita akan kehilangan arah. Makanya banyak sekarang orang tua itu anaknya menggugat orang tuanya gara-gara harta warisan misalnya. Nah, ini sangat naif sekali ini. Ya, itu sudah kehilangan arah hidupnya kalau seperti itu. Banyak terjadi ini ya, yang sebagaimana banyak ditayangkan di informasi televisi dan seterusnya. Itu padahal di dalam agama kita, bagaimana kita birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ya. Karena hadis Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat gitu ya. Jadi surga itu ada di bawah telapak kaki ibu gitu. Artinya apa? Itu berakhlak kepada ibunya, kepada orang tuanya. Gitu ya. Nah, ini yang jangan sampai kehilangan. Ini beda dengan kehidupan barat, ya. Kalau kehidupan barat, ya, kalau orang tuanya itu sudah tidak tidak produktif, sudah usia tua misalnya, itu ditaruh di panti jompo, gitu ya. Nah, di dalam Islam, apalagi di budaya ketimuran Indonesia, enggak ada gitu. Kenapa? Karena culture-nya berbeda, di dalam Islam juga berbeda. Walaupun akhir-akhir ini saya mendengar berita di Jawa Timur itu orang tuanya ditaruh di panti asuhan, itu panti jompo, itu sangat ngenes sekali. Ya. Nah, di Barat kenapa terjadi seperti itu? Kalau akhlak kepada orang tua itu kalau sudah tua itu ditaruh di panti jompo. Ya, karena kedekatan orang tuanya dengan anaknya pada waktu kecil itu kurang. Itu ya. Ya, karena apa? Karena menjadi orang karir gitu ya, sehingga kedekatan antara anak dengan orang tua itu tidak begitu gitu. Makanya konsekuensinya adalah di Indonesia, di Islam itu tidak seperti itu. Ya. Itu jadi bahwa harus birrul walidain, itu salah satu akhlak yang harus kita jaga, yang disertai dengan juga kearifan lokal. Ya, makanya saya tekankan bahwa akhlak itu adalah mahkota di dalam kehidupan. Jadi kalau orang itu tidak berakhlak, maka semuanya itu akan hilang. Ya, hidupnya itu tidak akan
dihargai dan dihormati gitu ya. Kalau misalnya sudah tidak berakhlak. Nah, berakhlak itu tidak hanya sesama manusia, tetapi akhlak sesama Tuhan juga sesama lingkungan. Ya, alam itu juga artinya sesama lingkungan, akhlak terhadap lingkungan, ada sampah di jalan itu disingkirkan ya, dibuang pada tempatnya. Dan Anda sebagai masyarakat akademik itu ya, sebagai terpelajar itu misalnya akhlak dalam membuang sampah itu misalnya minum air gelas itu ya, tidak membuang sampahnya sembarangan. Misalnya minum es teh dibungkus, setelah minum itu dibuang sembarangan, itu namanya tidak berakhlak gitu ya. Nah, itu. Jadi misalnya nerobos lampu merah, bangju, abang hijau di jalan lalu lintas tidak patuh, itu juga tidak berakhlak gitu ya. Atau melawan arah karena ingin cepat dan seterusnya, itu juga tidak berakhlak. Jadi semua ketentuan itu harus dijalani sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan aturannya. Baik yang diatur oleh budaya masyarakat sekitar maupun yang diatur oleh pemerintah dan seterusnya. Tidak ada aturan itu yang akan menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak benar, ya. Pasti semua aturan itu akan mengatur kepada hal-hal yang memberikan maslahah bagi yang melakukannya. Nah, itulah akhlak yang harus kita tetap jaga agar mahkota itu tetap tersanjung dengan baik. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tadi sudah banyak yang berpartisipasi aktif terkait dengan diskusi ini. Mudah-mudahan ke depan tetap terjaga semangat, spirit ya, untuk kita kemaslahatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, karena sudah waktunya mau habis, sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, ya.